Halo semuanya, gue Deka dan kali ini kita kembali bersama dengan Infinix Note 40, tapi ini versi yang lebih dingin ya. Kenapa? Karena pakai es. Iya, ternyata belum selesai ya Infinix Note 40 ini serinya. Gue kira kemarin tuh yang Racing Edition ya, kirain udah selesai gitu. Ternyata masih ada lagi. Sekarang ada Infinix Note 40S. Ini jujur gue juga bingung sih sebenarnya Infinix tuh gimana sih jualannya gitu ya. Karena gue juga bingung ini HP posisinya ada di mana gitu, apakah di atasnya Note 40 atau emang ada di tengah-tengah gitu antara Note 40 sama Note 40 yang Pro 5G Pro 4G ya gitu. Jadi ya nanti kita lihat aja deh kayak gimana nih HP. Sekarang nih langsung aja kita ya bahas tipis-tipis aja seperti biasa. Di sini juga kita dapat ini nih, dapat power banknya si Mac Power yang emang setiap pembelian Note 40 kita dapat ya. Ini sama aja sih speknya. Nggak ada yang beda sama powerbank yang sebelumnya yang wireless chargernya ya. Terus untuk speknya sendiri ini sudah sangat jelas. Di sini dia layarnya udah curve. Terus di bagian belakang kita lihat. Nah, ini ada rincian sedikit tentang speknya. Kita lihat di sini 3D curve, oke, layarnya 120 Hz AMOLED. Corning Gorilla Glass 20 watt wireless dan chargingnya kita lihat di sini 33 watt. Nah, ini agak rendah dibanding si Infinix Note 40 yang chargingnya itu di angka 45 watt ya, teman-teman. Jadi di sini kita lihat ya perbedaannya yaitu layarnya yang curve dan chargingnya tapi yang lebih rendah gitu. Kita bandingin sama si Note 40 yang biasa dulu aja ya. Terus untuk spek lainnya masih sama, Helio G99 Ultimate, soundnya masih dituning sama JBL, kamera utamanya 108 megapiksel, masih ada halo lightingnya, Active Halo Design ya, dan in-display fingerprint. Oke. Itu aja sih untuk spek singkatnya. Kita lihat dari boxnya sekarang langsung aja ya, kita buka aja. Kita penasaran gimana, apa aja sih sebenarnya perbedaannya antara Infinix Note 40 sama yang 40 4G ya. Kayaknya kok nggak beda jauh gitu. Oke, ini untuk unitnya. Di sini lagi-lagi ada tulisan 3D curve yang mana kayaknya ini fitur unggulannya deh, soalnya tulisannya gede banget dari tadi dan banyak tulisan ini. Dan ini kita taruh sini dulu deh, kita pengen lihat dulu isinya ada apa aja. Harusnya sih kayaknya sama aja isinya. Nah, di sini kita lihat untuk isinya, di sini ada gift code untuk Mobile Legends ya. Terus ada petunjuk penggunaan, di sini masih ada dikasih stiker. Oke, di sini ada template glass ya. Kita dapat template glass yang pastinya udah curve template glassnya. Terus di sini tadi kita singkirkan dulu ini. Terus di sini kita dapat case yang oke, case-nya ternyata plastik atau akrilik lah ini ya. Akrilik sih kayaknya nih. Terus dia agak beda sama yang ini ya, yang versi Pro. Si case-nya tuh kayak gini. Kalau yang Pro nih, nah yang Pro yang 5G semua pun yang ini ya, yang Pro 5G semuanya kayak gini untuk case-nya. Kalau yang Note 40 yang biasa ini kayak gini juga sih bahannya. Jadi emang agak berbeda nih, karena segmennya mungkin harusnya lebih murah gitu ya. Kayak gitu. Oke, ini terus untuk chargingnya kita lihat di sini. Kita lihat nih angkanya agak kecil banget, tapi emang di situ ada tulisan kepala chargernya itu 33 watt ya, emang lebih rendah dibanding Infinix Note 40 yang biasa. Ini untuk kabel USB-nya dan ini ada SIM ejector. Oke, ini kita singkirkan aja dulu, kita langsung buka aja untuk unitnya. Oke, ini kita tarik aja ke bawah. Ups. Nah, oke. Wah, nggak sengaja kepencet, ternyata langsung hidup dia. Tadi tombol powernya kepencet ya. Oke, jadi untuk desain belakangnya ini teman-teman bisa lihat sangat mirip banget kayak si Note 40 Pro 4G dan yang 5G ya. Semuanya ini mirip banget. Jadi ini bahan belakangnya ini dari kulit vegan. Bentuk kameranya masih sama. Di sini ada logo Infinix. Terus di bagian bawah di sini kita lihat ada port USB-C, lubang speaker, ada mikrofon dan ada SIM tray-nya ya. Di bagian atas di sini kita hanya mendapatkan lubang speaker dan mikrofon, jadi nggak ada infrarednya. Soalnya yang di Pro 4G itu dia ada infrared. Dan di sebelah kirinya dia ini nggak ada apa-apa ya, bersih. Dan sekarang kita cuma mau bandingin ya sama yang ini. Nah, jadi ini
yang varian Pro Plus ya, ini varian yang paling tinggi, gue masih megang HP-nya. Dan teman-teman bisa lihat ini bener-bener nggak ada perbedaan, sama banget. Cuman bedanya yang 5G ada tulisan 5G-nya ya di sini tuh. Infinix, di sini 5G. Nah, kayak gitu. Tapi ya ini nggak ada perbedaan, hampir sama banget dan ya hati-hati ketuker aja sih. Bodinya juga sama, bahannya juga sama. Cuman bedanya di bagian atas, nah si Pro Plus ini dia ada infrarednya. Tuh. Ada infrared di atasnya. Kalau yang ini nggak ada. Jadi mungkin perbandingannya kita lebih cocok bandingin sama si Infinix Note 40 yang biasa. Jadi bedanya apa sama Infinix Note 40 yang biasa? Bedanya adalah desainnya sama layarnya udah curve. Itu yang pertama. Kedua lah ya, desain belakang sama layar udah curve. Terus yang ketiga itu chargingnya lebih rendah. Layar emang udah curve gitu ya, lebih bagus, tapi ternyata chargingnya lebih rendah, yaitu di angka 33 watt. Dan mungkin kalau dibandingin sama yang Pro 4G, ya nggak beda jauh juga gitu, layarnya udah sama-sama udah curve, desainnya juga kayak gini gitu. Tapi ya bedanya kalau dibanding sama yang Pro 4G, dia nggak ada infrared. Terus chargingnya ya emang lebih rendah, kalau yang Pro 4G kan udah 70 watt ya chargingnya, kayak gitu. Jadi mungkin ini HP letaknya itu ada di tengah-tengah antara Note 40 yang biasa sama yang Note 40 4G gitu. Jadi ada di tengah-tengah antara itu. Tapi harganya kita belum tahu ya, nanti belum launching. Nanti kalau udah launching kita spill harganya di deskripsi ya. Kayaknya sih tebakan gue kayaknya masih di bawah 3 juta harganya kayak gitu. Oke, ini HP mau kita hidupin dulu, nanti kita setting-setting dulu ya. Nanti kita lihat kira-kira ada apa aja di dalamnya. Kayaknya sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Oke, ini teman-teman udah kita nyalain HP-nya dan emang nggak ada perubahan yang gimana-gimana banget ya. Tadi juga kita sempat benchmark Antutunya. Dan ya nggak ada perbedaan, skornya masih sama di angka 430 ribuan kalau nggak satu kan. Sama gitu, di Helio G99 Ultimate ini nggak ada perbedaan. Kita lihat ya settingannya, mana settingannya, oke. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk iOS-nya yang versi 14, Android-nya 14. Storage-nya di 256 GB, terus untuk CPU-nya Helio G99 Ultimate, kamera belakang 108 megapiksel, kamera depannya 32 megapiksel, baterainya masih 5000 mAh, layarnya Full HD+, RAM-nya di 8 GB. Oke, itu aja sih bedanya. Nggak ada perbedaan yang signifikan lagi, dan kita juga kayaknya nggak bakal tes gamenya, soalnya kan performanya teman-teman udah tau lah ya, si G99 Ultimate kayak gimana performanya, dan ini ya bisa dibilang emang ya bener posisinya mungkin bisa dibilang ada di atas Infinix Note 40 karena dia desainnya lebih bagus, udah curve layarnya. Tapi emang jujur sih ya, megang HP yang layarnya curve apalagi bodi belakangnya dari bahan kulit vegan gini ya, emang berasa banget premiumnya gitu, kesan premiumnya berasa banget. Oke, ini kalau kita coba pasang, nah dia kurang lebih tampilannya kayak gini. Oke, dan emang sih lebih keren yang ini ya. Apa case-nya? Ini kan case-nya emang masih dari sama-sama dari bahan kulit vegan juga, sama kayak si back cover HP-nya so kayak gini. Jadi karena emang posisinya masih di bawahnya, jadi emang back cover-nya dia pakai yang bahan plastik atau akrilik inilah gitu ya. Kayak gitu sih, jadi mudah-mudahan emang harganya nggak terlalu mahal sih. Harusnya tebakan gue sih masih di bawah 3 juta nih, mungkin 2,8 atau 2,7 ya, mungkin ya, mudah-mudahan. Soalnya si Infinix Note 40 aja sekarang harganya udah jauh lebih murah gitu. Ya mungkin itu aja sih ya teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Karena bingung juga sih, apalagi yang mau dibahas gitu ya, performa sama, kamera juga ya pasti sama. Ya semuanya hampir mirip karena emang cuma beda dari segi desainnya aja gitu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar HP ini ya, kira-kira enaknya mau bahas apa lagi nih soal HP ini, ya ada ide misalkan gitu mau bahas apa, karena gue juga jujur bingung mau bahas apa lagi. Jadi langsung aja komen di bawah ya. Oke, thank you ya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.